Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Selamat datang di Mahasantri Mahasiswa Rasa Santri. Jadi teman-teman, ini pagi hari, masih pagi banget. Kita ini liburan dan ini lagi sarapan. Kita jadi ceritanya habis ujian semester. Nah, karena banyak DM yang masuk ke kita nanyain gimana caranya kuliah di Yaman, apa itu Yaman. Nah, kita kepikiran deh buat memperkenalkan yakni Yaman, kenapa harus Yaman dan gimana sih cara-caranya gitu ya. Ya, jadi kurang lebih kita bagi jadi 3 poin. Yang pertama ada pengenalan Yaman, Kita bahas tentang Yaman. kedua ada kenapa kita pilih Yaman. Kenapa kita pilih Yaman? Yang ketiga itu tentang biaya kalau kalian nanti kuliah di Yaman. Nah, jadi biaya kehidupan sehari-hari kalau nanti kalian pergi ke negara Yaman ini gitu. Oke, langsung ke poin pertama aja ya, Tih. Nah, jadi Yaman itu kan ya udah masyhur ya di kita bahwa Yaman itu tempatnya para ulama habaib. Di sini banyak ulama-ulama masyhur, Imam Al-Haddad, Imam Al-Atos, Imam Fakih Muqaddam dan lain-lainnya yang karyanya juga tersebar di seluruh penjuru dunia gitu ya. Di sini banyak ma'had juga, banyak jamiat juga. Di antaranya apa, Rehan? Ada ma'had yang sama-sama terkenal tuh, ada ma'had Darul Mustafa, Ya, muasisnya itu Habib Umar, ada ada Rubat Tarim, ada apa lagi sih? Jamiatul Ahqaf yang kita kuliah di sana. Aghof. Dan banyak lagi. Jadi di di Yaman ini banyak sekali lembaga gitu ya. Ada kalau pengen belajar bahasa ada di Ma'hadil Qonna, pengen belajar hadis ada di Darul Hadis, pengen belajar Quran ada di Ma'had Idrus dan lain sebagainya. Jadi dari yang basic banget sampai yang tinggi banget ada semuanya di Yaman. Jadi kurang lebih hampir sama kayak di Indo sih. Iya. Ada pondoknya juga, Ya, ada ada. universitasnya juga. Iya. Tapi ini kita bahas dalam lingkup untuk pendidikan agama Islam. Ya, dalam pendidikan agama Islam. Kamu nih gak mungkin dong kamu kesini mau ngambil IT atau mau ngambil programming, itu nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin, apalagi bahasa Inggris. Sangat salah. Ya. Kemudian selanjutnya Kita bahas tentang kenapa kita pilih Yaman. kenapa kita pilih Yaman? Yang pertama, alasan utamanya adalah kalau saya sendiri ya kan. Ya. Kalau saya sendiri sih pertama yang kepikiran barokah gitu ya. Langsung barokah. Langsung barokah. Karena di Yaman ini kan masyhur banget aulia-aulianya, ceritanya juga masyhur. Saya pengen lah kayak sekiranya bisa bertemu dengan ulama-ulama kelas dunia, bertatap muka dengan mereka, belajar dari mereka gitu kan. Apa yang saya sampaikan sekiranya apa yang jadi bank ilmu di saya, yang penyimpanan ilmu di saya itu semua dari mereka gitu. Jadi apa yang saya sampaikan nanti ke orang awam itu ya bersumber dari mereka, bukan dari pikiran saya sendiri. Jadi kurang lebih kayak di Indonesia pas kita mondok udah berkah, di sini nambah berkah Ya, lagi. pengennya pertama gitu. Kalau Rian gimana? Pertama, alasan kenapa memilih Yaman gitu? Kalau dari gua pribadi sih lebih ke lingkungan sih. Ya, lingkungannya karena Lingkungannya ya, kita bukan bahas lingkungan di sini maksudnya seperti mewah-mewah seperti luar negeri yang lainnya ya. Barat-barat ini enggak. Totali enggak. ya terus Jadi maksudnya lingkungan tuh lebih ke lingkungan rohani. lingkungan rohani, Rohani. Ya katakanlah kita di Indonesia tuh lingkungannya Islam. Islam. Tapi untuk zaman-zaman sekarang terutama teman-teman sepergaulan saya, menurut saya kayak justru malah kok kurang condong ke Islamnya gitu ya. Iya. Oh, jadi Rian dari Jakarta, dari pusat kota, dari Jaksel ya, lagi. which is pengen ke Yaman buat nyari circle yang bisa mendinginkan hatinya. Dan itu dapat. Dan itu dapat ya. Setidaknya gimana ya, kita melihat anak-anak sini muda-muda, mereka naik motor geber-geber juga sama kayak Indo. Bisa. Tapi pas azan, mereka tetap ke masjid sholat. Ya, jadi nakalnya anak di sini itu begitu denger adzan sholat, Kayak begitu denger suatu pengajian aib gitu loh. Bagi laki-laki nggak sholat itu tuh suatu aib banget. nggak sholat di masjid ya. Nggak sholat di masjid, ya itu sih. Terutama dasar-dasar kita aja yang buat kayak lumayan kayak
sadar gitu. Dan itu ngedukung banget gak sih? Dukung Jadi kayak banget. kita juga ke pressure, jadi kayak kita ngelihat lingkungan sekitar, Betul. kita jadi pengen buat ngelakuin hal yang sama bahkan yang dan itu penting banget sebenarnya setelah gue pikir-pikir. Iya. Sholat itu kan imaduddin kan, Iya. yang agama. Jadi kalau menurut gue kalau dari hal sedasar sholat aja kita nggak bisa ngaturnya, apalagi hal-hal yang lain. Ya, apalagi katanya kan lingkungan mendukung ya. Lingkungan itu berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Kalau misalnya lingkungan kita kurang support, kadang-kadang kita juga sungkan juga mau ngomong gitu kan. Ya alhamdulillah lah ala kulli hal. Nah, untuk biaya hidup kita di sini gimana ya? Ada taraf-tarafnya, jadi nggak bisa disamain. Oke, maaf teman-teman kalau nanya kita kenapa sekarang ganti baju, ganti outfit, itu karena kemarin pas kita ngerekam kita baru tahu kalau ternyata Memorinya penuh teman-teman. Memorinya penuh. Jadi minta kita- maaf yang sebesar-besarnya juga kepada kalian. udah jelang seminggu ya. Ya, seminggu. udah hampir seminggu saking ini. Sibuknya kita ada ujian juga, jadi baru habis ini kita pulang Bukan ujian, kuliah awal. Kuliah awal masuk semester 2 ya. Masuk semester 2 Jadi ini baru pulang kuliah kita sempetin untuk lanjutin bahas masalah cost living. cost living. Nah, Lanjut jadi, aja Fatih, gimana sih kalau cost living sini? secara umum biaya hidup itu kan variatif ya, tergantung personal juga, tergantung individu masing-masing. Cuman secara garis besar bisa dibagi jadi 3. Ya apa aja tuh tiga? Jadi ada yang bener-bener hemat, bener-bener ngirit, tipe-tipe yang bener-bener tirakat pengen jadi wali. Yang kedua, Yang kedua ada yang standar lah dia, jadi kayak main juga oke, belajar juga oke, jajan juga oke, cuman nggak terlalu hedon-hedon banget. yang terakhir yang ketiga. Yang terakhir adalah tipe yang foya-foya, yang hedon dan lain sebagainya. Oke, jadi kenapa kita bagi jadi 3 kayak gini? Supaya kalian milih gitu kan. Karena Dan personalnya kita dan kalian tuh beda-beda. beda-beda dan kalian bisa menentukan, oh aku masuk tipe yang mana ya, kira-kira aku harus gimana ya nanti ya, oh pasnya aku seberapa ya, biar tahu porsinya masing-masing gitu ya. Oh Kita mulai dari yang pertama dulu ya. yang pertama Itu yang hemat, super hemat banget. Itu ada teman kita, Rijal, itu bisa sehari cuma habis berapa sih? sehari cuman habis sekitar 1.000 real atau sekitar 15.000 15.000 rupiah. rupiah. Itu pun kadang-kadang masih ada kembali teman-teman. Jadi 15.000 rupiah itu benar-benar di manage dengan baik. Dia sehari mungkin cuman makan sekitar sekali ya. Atau dia nggak jajan sama sekali, nggak tahu 1.000 itu kadang dia dipakai cuman buat bayar taksi atau dipakai buat hal-hal positif lainnya. Dia benar-benar hemat dan ya gitulah. Karena basically sendiri kalau di Alagov untuk tahun pertama kalian tuh mendapat jatah 3 kali makan. 3 kali makan. Sarapan, makan siang, dan makan malam. Cuman sarapan dan makan malamnya itu tidak pakai nasi teman-teman, dia cuman kayak roti gitu loh. Dan tentu kalau teman-teman Indonesia pasti tidak kenyang lah, pasti tidak kenyang karena memang perut kita perut nasi, Apalagi porsi perut- musafir, perut gitu. santri. Perut santri apalagi bagi teman-teman. Nah, Jadi kalau Rijal ini mungkin karena dia udah tahu ada jatah 3 kali 3 kali makan. Jadi dia mau kenapa wajar dia bisa 1.000? memaksimalkan yang ada di Maksimalkan ada di 3 matbah tadi, matbah di dapur, Yang kedua, Yang kedua adalah porsi standar. Porsi standar ini menurut saya sampai Ana jatuh ya teman-teman. Porsi standar ini sekitar $100 atau sekitar 1.500.000 teman-teman per bulan. per bulan. Nah ini benar-benar standar, proporsional, dan kita udah cukup lah, sangat cukup. Kita juga enak, makan juga habis dari makan jatah itu roti itu kita masih bisa makan lagi, dan juga kita juga keperluan lain masih terpenuhi. Nah kalau kurang lebih sih kita bagi itu sehari maksimal 3.000 ya, Di? Maksimal 3.000 3.000 atau setara real rupiah. atau sekarang 45.000 45.000. sampai 50.000 gitu teman. Nah itu kalian pagi bisa sarapan nasi juga karena di sini ada masakan Indonesia. Ya teman-teman yang jual ya. Siang-siang mau beli tambahan lauk Bisa juga. Nah, Yang ketiga kalau makan malam pingin makan nasi sama ayam bisa juga. bisa juga Itu kurang lebih 3.000. 3.000. Nah, Yang selanjutnya yang terakhir. yang terakhir ini tipe
yang hedon. Ya. Sebenarnya nggak salah, Ya, nggak karena salah. kan tadi kita udah jelasin kebutuhannya beda-beda. Kebutuhannya beda-beda. Mungkin karena kita kebiasaan di rumah ya Ya, standarnya begini. terbawa ke sini. Iya, benar. Tapi ada yang emang udah kebutuhannya banyak. Walaupun itu nggak penting, tapi kan kebutuhan menurut dia jadi Iya. kebutuhan. Iya. Itu bisa sehari lebih di atas 5.000. Ya, bisa 8.000 atau bahkan 10.000 teman-teman. Iya. Bisa sekitar 150 sampai 200.000. Ya nanti kalau pada lebih nanya, tolong gambarin jelasnya gimana. Ya, nanti kita bikin vlog khusus Untuk cost buat complete. buat gambarin ini. Jadi kalian biar tahu mad good itu apa, makanannya seperti apa, Rotinya seperti makanan apa, dapur ya. seperti apa. Bagaimana standar itu biaya hidup yang benar-benar cukup itu gimana? Kalian bisa melihat dengan mata kepala kalian sendiri, nanti akan kita gambarkan secara detail dan rinci di vlog kita selanjutnya, teman-teman. Oke, jadi makasih. Mungkin Mungkin- video pertama cukup sampai sini Iya. aja. Mohon maaf kalau masih banyak banget salah kata atau kebingungan, karena bener-bener dari awal sampai sekarang itu one take, teman-teman. Nggak ada skrip sama sekali, kita pure pengen berbagi kepada kalian. Jadi kadang-kadang karena pertama kali juga ngomong di depan kamera masih ada gugup-gugupnya, masih ada bingung-bingungnya, teman-teman. Tapi doakan semoga kita nanti lebih lancar, terus bisa lebih jelas lagi dalam menjelaskan. Nanti kita akan gambarin semuanya, keluh kesah kalian selama ini gimana, atau ada saran-saran dari kalian bisa langsung DM kami di @alfatihasanfursana dan Raihan. @raihanrahman di Instagram, teman-teman. Oke, Terima kasih telah menonton Mahal Santri. Ya, semoga kalian Terbantu. dan ditunggu di Yaman juga. Mahal Dadah. Santri, mahasiswa rasa santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup.